di sini mereka nanti batik nasional. Ya terlihat saya dan Ambon menggunakan batik. Enggak, ya. kayaknya Ambon bukan batik dah. Beda ya. Tapi ini batik nggak sih hitungannya? Batuk lah. Hari ini kita bakal ngobrol banyak di fisik komunikasi. Itu ada namanya mata kuliah psikologi. Oke, hari ini kita kedatangan langsung ada Ibu Winida Husnul Khatimah. Assalamualaikum. Ya, Jadi kebetulan sebenarnya kita beliau- ngobrol biasa aja nih, nggak berasa, maksudnya nggak kuliah ya. Iya, nggak kuliah. Tapi kita mau sedikit mengedukasi teman-teman yang viewers podcast Pulang Kampus Iya, yang sobat banyak. Pulang Kampus, sobat Oh, Pulang Kampus. sobat Pulang Kampus Iya. panggilannya, oke. Yang banyak ternyata banget ini gitu. Kalau kita belajar komunikasi, memang ada salah satu tradisi dari 7 tradisi ilmu komunikasi yang masuknya di kajian. Sebenarnya kalau dari aspek psikologi komunikasi dan kita kan di psikologi komunikasi itu kan belajar komunikasi yang efektif. Oh, mati. Iya, mati ya. Lu mati. Lu mati, Boy. Hah? Lu mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pulang Kampus. Masa iya langsung pulang. Selamat untuk kita semua. Hari ini spesial tanggal 2 Oktober kita merayakan Hari Batik ya. Hari Batik, hari kebesaran nasional, luar biasa, terlalu besar sekali loh ini batiknya. Jadi hari ini tanggal 2 Oktober 2025 kita merayakan Hari Batik Nasional yang jadi makanya sekarang Harbanas. Harbanas, apa tuh Harbanas? Hari Batik Nasional. Harbanas. Kita merayakan Hari Batik Nasional. Iya, kita di sini merayakan Hari Batik Nasional. Ya terlihat saya dan Ambon menggunakan batik. Enggak, kayaknya Ini Ambon bukan kemeja. batik dah. Oh, ini kemeja. Beda ya. Tapi ini batik nggak sih hitungannya? Batuk. Ya, batuk. Oh, iya, iya. Batuk. Batak ya, Batak ya, Batak. Batak. Salah. Iya, aduh. Batak tuh ini. Batak bercula satu. Udah ketebur bedak. Oke, jadi hari ini kita bakal ngobrol banyak, kita bakal ngobat. Apa tuh ngobat sih, Bang? Ngobat apa? Bareng dosen. Oh, ini ngobrol bareng dosen. Kita bakal ngobrol bareng dosen. Pertama kalinya nih. Pertama kalinya. First time. First time kita ngobrol bareng dosen. Jangan-jangan sebenarnya kita undang dosen karena kita takut menyesal di akhirnya atau mungkin dosennya yang menyesal. Sepertinya saya menyesal memberi nilai seperti itu karena terlalu tinggi sepertinya, tapi nggak apa-apa karena dosen fisik UHAMKA baik-baik, apalagi karena dosen UHAMKA itu sudah sangat luar biasa ya. Betul. Apalagi dosen praktisinya, dosen karena fisik UHAMKA sudah unggul, jadi jangan takut kalau masuk fisik UHAMKA. Udah, oke. Terima kasih sobat Pulang Kampus yang udah nonton podcast hari ini. Jangan lupa. Belum kan? Hari ini kita bakal ngobrol banyak di fisik komunikasi. Itu ada namanya mata kuliah psikologi komunikasi, Le. Semester berapa tuh kita dapet? Itu semester 3 apa? 5. Enggak salah. Tiga, semester 3. Kayaknya 3, kayaknya dah. Iya, semester 3 kita dapat mata kuliah psikologi komunikasi. Psikologi komunikasi. Nah, sobat Pulang Kampus di rumah, ini belum tahu psikologi komunikasi itu apa. Ya. Waktunya kita kasih Psikologi tahu. komunikasi. Wah, jadi kalau kita merujuk secara harfiah, psikologi komunikasi, P-nya apa? P-nya? Ah. P-nya apa? P. Podcast. Ada cukup. Oke, hari ini kita kedatangan langsung ada Ibu Winida Husnul Khatimah. Assalamualaikum. Ya, kebetulan beliau adalah salah satu dosen pengampu mata kuliah psikologi komunikasi di UHAMKA ya, Bu? Betul. Benar sekali. Jadi kita bakal nanya-nanya banyak, Bu, terkait psikologi komunikasi yang merujuk ke merujuk bahasa lu berat banget. Anjir, Iya. merujuk. Sebel, Bos. Iya, bahasa ini berat banget. Jadi kalau potongan diri sendiri jadi lupa sendiri mau ngomong apa. Jadi psikologi komunikasi yang hitungan apa? Psikologi
psikologis Psikologi Ya, komunikasi. Pelan-pelan. Nah, Minum. ini akibatnya kalau datang telat nyampe langsung ini kagak minum dulu lagi datang telat tipal. Jadi psikologi komunikasi untuk ini Bu, Apa tuh? damkar enggak dong, enggak damkar. Untuk kita ini Bu, kok abstrak Untuk banget ya, Gen Z. Otak gua abstrak banget ya. Tiba-tiba damkar untuk Gen Z. Gen Z. Gen Z. Jadi apa sih Bu sebenarnya psikologis komunikasi apa sih namanya? Aduh, apa nih? Psikologi komunikasi itu apa sih Bu sebenarnya? Udah, itu aja yang ditanyain. Itu aja dulu Bu. Dulu. Nanti sisanya melanjut Ngerangkap. Oke. Thank you ya, Tifal, Mas, teman-teman, Mas Bule, Mas Buyung, Mas Imam. Iya. Jadi sebenarnya kita kan ngobrol biasa aja nih, nggak berasa, maksudnya nggak kuliah ya. Iya, kuliah. Tapi kita mau sedikit mengedukasi teman-teman yang viewers podcast Pulang Kampus yang sobat banyak. Pulang Kampus, sobat Amin. Pulang Kampus. Sobat Pulang Kampus Iya, panggilannya, oke. iya. Yang banyak banget ini. Oh, amin. Psikologi komunikasi ini kajian yang udah cukup lama yang ada di FISIP UHAMKA di komunikasi yang memang kenapa mata kuliah ini masih ada dan mungkin akan selalu ada gitu ya. Karena ternyata gitu kalau kita belajar komunikasi memang ada salah satu tradisi dari 7 tradisi ilmu komunikasi yang masuknya di kajian sosiopsikologis. Nah, untuk mewakili hal tersebut salah satunya melalui mata kuliah psikologi komunikasi gitu. Jadi kalau kita pandai berbicara benar berperilaku seperti prinsipnya FISIP UHAMKA gitu ya. Benar, Caranya gimana tuh? Salah satunya dengan belajar psikologi komunikasi. Gimana? Kenapa? Karena psikologi komunikasi itu belajar supaya cara komunikasi kita itu lebih efektif. Oh, gitu. jadi biar Salah ngomongnya satunya. efektif gitu lah, nggak kayak tadi Iya. ngelibet. Nggak berlibet-libet. Ribet-ribet. Nah, bedanya sama psikologi apa sih Bu? Sama Beda banget. beda banget. Beda banget. Jadi memang ilmu komunikasi itu kan bukan ilmu murni ya. Iya. Kita ngambil dari antropologi, sosiologi, salah satunya juga dari psikologi. Nah, bedanya apa sama psikologi? Psikologi ini memang kalau psikologi kan kajian yang betul-betul murni ngebahas kejiwaan manusia, secara psikis dan semuanya. Kita masih mengaitkan gitu ya, ngambil sebagian ilmu dari psikologi itu dibawa ke aspek komunikasinya. Jadi aspek-aspek komunikasi verbal, non-verbal, kemudian bagaimana kita belajar menyampaikan komunikasi yang efektif tadi itu. Elemennya kan atau indikator dikatakan komunikasi efektif itu cukup banyak ya. Iya. Jadi apakah pesannya mudah dimengerti, kemudian cara penyampaiannya menyenangkan. Nah, ada aspek komunikasi di situ. Jadi bedanya sama psikologi seperti itu. Kalau psikologi kita kan sepaham saya ya, orang-orang psikologi itu belajar bagaimana mengenal diri, mengenal jiwa, mengenal perilaku. Sedangkan kalau kita mengenal diri juga, tapi untuk kaitannya ke komunikasi yang efektif. Oke. Jadi moms di rumah untuk Emang kaget ya? Parenting banget ya. Jadi moms untuk anak-anak kita di rumah coba didik lebih baik lagi supaya bisa ikut posyandu, bisa ikut suntik. Jadi Supaya nggak apalagi stunting. sekarang demam berdarah itu lebih parah ya. Lagi parah demam berdarah masuk musim hujan moms ya. Hati-hati sekecil panas ya. Iya, Obatnya gila, apa tuh? sekecil, ya. Obatnya apa tuh? Obatnya Kombantrin. Ya. Bukan cacing dong. Obat cacing dong. Iya, katanya boleh mau nanya, Bon. Boleh mau nanya. Aku langsung kesini, Iya, Bon. katanya boleh mau nanya. Mau nanya apa sih, boleh? Iya, boleh mau nanya. Ya, Boleh. karena ini kan ngebahas tentang cara komunikasi yang efektif ya kurang lebih. Nah, kalau tantangan paling gede itu apa sih Bu sekarang buat komunikasi yang efektif, psikologi komunikasi ini? Untuk Gen Z. Untuk Oh, Gen Z. balik lagi ke tema kita ya. Keren Iya. banget kalian nih. Luar biasa, TikTokannya langsung Iya, nyambung sebenarnya gini ya. Bu, kita apa namanya? Kita dididik seperti pas pampres ya, Bu. Iya. Apa lebih- tuh? Lebih kayak pas pampres. Iya. Pas ngepam ngepres. Apa pampres itu ya? Aduh, gue tahu dah. Dari apa? Pas ngepang ngepres. Ada aja ya. Oh, kreatif Gimana? kreatif. Oke, tadi apa Mas? Tadi tantangan paling besar. Tantangan paling besar komunikasi, psikologi komunikasi buat iya. Gen Z. Tadi kamu kan komunikasi yang efektif kan.
Cukup banyak ya. Kadang itu gini, kalau kita belajar psikologi komunikasi itu pernah nggak kalian itu sedang dalam keadaan emosi yang mungkin marah, kesel sama orang, terus kalian Kemudian gak sih Bu? terus kalian marah gitu ya, lagi marah, tapi kalian ngomel aja nggak berhenti, nyerocos bisa 30 menit ngomel, akhirnya orang yang kalian omelin itu sakit hati. Tapi orang yang kalian omelin itu nggak ngerti apa yang nyebabin kalian marah. Iya, pernah nggak kayak gitu? Pernah. Jadi kayak maksudnya saya Nggak sadar diri iya, gitu, sadar Len. kayak, atau mungkin kalian pernah diomelin orang tua kalian nih, mama kalian nih misalnya ya, ngomelin kalian, Ngomel yang mana? ngomel, oh banyak ya, punya ibu tiri, kali ya kalau punya ibu tiri, diomelin terus. Ya, jadi kan misalnya nih diomelin nih, lagi keadaan marah gitu ya, orang tua kita ngomelin, tapi selama 30 menit itu kita nggak tahu sebenarnya masalah apa yang membuat orang tua kita marah dan apa yang harus kita lakukan supaya beliau tidak marah gitu kan. Seringnya pada proses berkomunikasi itu yang sampai adalah emosinya itu tadi, tapi pesannya tadi terlewatkan gitu. Itu yang sering terjadi. Nah, ini praktik komunikasi yang sering terjadi gitu ya sehari-hari. Tapi kalau yang khusus sound Gen Z gitu ya, saya pernah melakukan penelitian sebenarnya untuk teman-teman Gen Z yang pakai sosial media. Saya nggak tahu, mungkin di angkatan teman-teman deh. Saya pernah nanya di beberapa informan bahwa kenapa sih anak-anak Gen Z sekarang itu selalu punya second account? Punya nggak? Enggak, saya nggak punya. Saya pakai sih Bu second account. Punya ya? Iya. Dan jawabannya rata-rata adalah kita itu no face no case, Bu. Kita itu pengennya no face no case. Di situ saya baru tahu ada istilah seperti itu. Sedangkan teman-teman milenial tidak demikian, gitu. Mereka ya branding diri mereka, cara berkomunikasi mereka ya di first account mereka. Sedangkan kalau teman-teman Gen Z itu bisa menjadi diri sendiri, merasa bebas, nggak ada yang merhatiin itu di second account, gitu kan. Nah, tantangannya di situ. Gen Z itu punya cara pandang yang berbeda dan menurut saya unik banget gitu. Mereka punya boundaries akan privacy, mereka tahu privasi mereka, jadi coba deh gue bikin second account gitu kan, yang nggak terpikir oleh teman-teman milenial gitu. Kemana kek? Iya, malah kayak sepenjol. Nama-nama second account Di balik layar tuh, ada di balik layar di tuh. daerah Besi Buangga ini sangat terkenal. Apa aja tadi namanya? Kemana Di balik kek? layar 21. Balik layar, Ya, kemana iya. kek, apa lagi? Sama Stephen Joe. Sepenjol. Ya, Stephen Joe itu nama second account yang sangat viral di Facebook. Sama ada satu lagi tuh. Apa lagi? Bond Farm. Buat fun. Gitu. Itu yang laki-laki, yang perempuan beda lagi atau sama aja? Secara Itu gender. ada yang laki-laki, ada yang setengah perempuan sih Bu. Kita nggak mendukung. Iya, kita nggak mau. Cuma maksudnya itu bukan setengah perempuan, bagaimana? Ya oke lanjut. Yang betul kau. Jadi gini Bu. Kalau maksud perempuan saya- biasanya another side, ya kan Oke, gitu-gitu oh ya. gitu. Gitu-gitu ya. Jadi ada ciri khas second account itu nama akunnya ada. kayak gitu. Oke, Kalau nggak itu sukanya kopi good day misalkan gitu. Good day free misalkan ada. berarti di second account itu nama asli ya? Oh, lebih- Profile asli. Jadi kayak kalau dia suka Oh, iya, Good Day, benar, dia benar, akan benar. namain itu. Kurang lebih. Kalau dia kurang lebih. fansnya Pasha Ungu, dia bakal nampilin. ada ungunya lah gitu. Gitu ya? Pasti ada. Nah, itu bedanya teman-teman. Teman-teman milenial angkatan saya gitu ya, itu akan menamai sosial media mereka first account-nya itu dengan nama apa yang mereka sukain Iya, tadi. betul. Misalnya dulu zaman istilahnya ada zaman alainya ya, zaman-zaman para milenial ini masih SMA, SMP gitu, mereka akan namain first account mereka dengan misalnya Tifal selalu tersenyum. Waduh. Fashion Atau banget ya. misal nanti ngasih nama Buyung si suka Good Day. Nah, itu bedanya. Nah, akhirnya apa, si milenial itu nggak ngerti soal konsep privacy, boundaries yang harus saya bagikan mana yang nggak mana. Nah, branding mereka ya apa yang mereka tampilkan di first account itu. Sedangkan teman-teman Gen Z itu lebih melek loh. Dan belajar psikologi komunikasi, mengajarkan teman-teman yang milenial pada saat itu sama ngajarin teman-teman Gen Z itu beda. Saya ngerasa saya dapat banyak insight baru sama teman-teman Gen Z.
Gitu kayak yang ketika Yang saya lagi nanya no soal face- no yang face no no face, case, mereka tahu soal peduli soal mental illness, mereka peduli soal Ya, ya, ya. branding mereka gitu ya, image mereka kayak saya nggak mau terlihat tidak produktif di first account saya, Bu. Jadi yang saya tampilin di first account saya adalah citra diri saya yang mahasiswa yang aktif, yang lagi pakai apa namanya Wah, PDH, PDH, organisasi bener, mahasiswa, yang iya. lagi nge-MC, lagi Iya, ngejob pokoknya apa. yang positive vibes banget Benar lah. banget. Jadi itu saya salut sama teman-teman Gen Z, mereka tahu kayak sosial media itu adalah part of kehidupan mereka, tapi ada yang harus dipisahin nih. Meskipun sosial media, tapi udah namanya beneran sosial media ya buat bersosial, tapi ada yang khusus privasinya nih, gitu loh. Ada ya TTA. Yang tahu aja Yang tahu gitu aja. kan, iya benar. Dan kalau milenial kan cukup pakai close friend gitu tuh. Tapi kan masih bisa dicepuin ya. Bisa disebutin. Tapi kalau tapi kalau second account masih bisa dicepuin nggak? Bisa. Kayaknya bisa sih Bu, kalau salah masukin orang mah. Bang, ada yang punya second account, punya inian lagi, Pak. Lagi. Tertekam. Triple account. Jadi Allah 3. Akbar. Iya. Biar lebih aman lagi. Iya. Kenapa bersosial media? Makanya itu Temen saya ada yang punya 5, Bu. ada 5. Ada Untuk 5. apa? Untuk ngata-ngatain? Nih, kalau Buzzer saya ya, pas buzzer. tanya tuh first, Kalau- second, terus ada akun buat kayak spam foto-foto, Oke. terus Sama dua satu lagi akun akun ini ini. kayak Satu akun lagi. press buat stalk gitu-gitu doang. Akun buzzer. Stalking, Stalking. buzzer. Nah, gitu-gitu doang. Sama Tapi followersnya banyak atau emang? 1-2 doang yang sering aktif. Oke. Beda ya tiap account followersnya beda. Ya itu sih bukan tantangan ya. Jadi lebih ke something new gitu loh buat Gen Z kalau belajar tentang psikologi komunikasi ke Gen Z itu. Gen Z itu lebih melek sama digital, lebih melek sama privacy, lebih melek sama mental illness. Banyak hal yang mereka sebenarnya lebih dekat dengan dunia digital gitu loh. Lebih banyak hal yang kalian tahu. Kayak gitu, apa namanya? Gen Z itu hitungannya kayak ya tadi benar Ibu bilang kayak intinya udah beda lah cara mengkomunikasikan dirinya di sama orang milenial sama Gen Z itu jauh banget. Bener Jadi banget. kalau kita ngeliat postingan nyokap ya kan, kayak mungkin lu kalau Facebook nyokap, Iya. tuh nyokap apa be di posting, siapa be di Iya, follow, bener. siapa jadi lihat segala macam. Berkeluarga juga iya, kan, apa-apa berkeluarga di grup ada. disebar, Iya disebar, kan, disebar. iya kan, Iya. nggak tahu ini privacy bukan sih, Iya, kayak gitu jadi kan. kayak, ya udahlah kirim aja, yang penting orang tahu nih. Bener. Cuma Dan kalau di Gen Z kan beda ya, jadi kayak mungkin kalau gue posting kalau posting di first kayak gini-gini gak enak nih, jangan sama orang nih, ntar image diri gue tuh kayak berubah nih, orang ngeliat gue tuh berubah, mungkin dari awalnya ngeliat gue tuh kayak benar-benar anak organisatoris abis, terus mungkin anak demo banget, terus tiba-tiba posting sama orang brimob kan, maksudnya nggak apa-apa juga, kenapa tuh? nggak apa-apa juga, cuma ya gitulah Bu ya, Ya. ya sudahlah lanjut Bu Yung, bagaimana? Menarik ya, kalau maksudnya ngobrolin soal Gen Z dan perannya dia bermedia sosial itu keren banget. Kalian ngikutin berita-berita yang di Sri Lanka kemarin sama di apa ya barusan negara apa saya lupa. Jadi presidennya sampai mundur karena desakan Gen Z. Oh, Nepal. Nepal. Ada dua, saya lupa satunya apa lagi. Jadi memang karena gerakan Gen Z melalui media sosial itu akhirnya pemerintahannya dibubarkan. Buset. Berarti emang udah squad itu ya, Be? Iya, maksudnya cara kita, jadi istilahnya ada aktivisme digital ya. Saya juga pernah nulis tentang aktivisme digital itu bahwa sekarang aktivisme itu nggak perlu kita turun di jalan bawa spanduk demo, mungkin masih perlu ya. Tapi yang nggak kalah berimpact itu aktivisme digital tadi. Jadi gerakan-gerakan teman-teman Gen Z yang bersuara, protes, hashtag, and then bikin postingan yang pada saat itu mungkin kayak kabur aja dulu dan kabur aja semuanya. dulu, terus Itu semua ngaruh. Garuda apa sih Garuda? Indonesia. Iya. Itu semua ngaruh gitu. Bener banget. Jadi kayak hitungannya digital sekarang tuh udah bisa sangat mempengaruhi, intinya apa ya? Kayak udah bisa sangat mempengaruhi ya kegiatan bermasyarakat lah kan sih Bu. Jadi kayak udah sangat berimpact banget di media sosial juga, di bagian di era digital juga. Jadi sebagai Gen Z nih Bu, kayak sebagai Gen Z tuh
arah yang tepat untuk kita bisa bersosial media Sosial media. Bersosial media. Sosial media. Secara tepat. Iya, secara tepat Bu. Jadi apa yang kita mau sampaikan itu efektif Bu, tanpa kayak misalkan saya ini Bu mau nge-branding diri saya seperti ini segala macam. Itu cara yang paling tepat itu seperti apa? Jadi kayak kalau kita tahu nih langsung orang-orangnya tuh pada Tapi bukannya kalian lebih expert ya soal itu? Kalian tahu? Kalian kan anak-anak sosmed ini di sini. ini anak-anak sosmed banget sih Bu, cuma Nggak Bu, sebenarnya kalau saya 1, 2, 3 biasa aja. Nah kalau yang dia mau pemain iklan, Iya kan? Dia Film, TV, film. anak partai. aduh masih ingat lagi aja udah pemilihan. Udah pemilihan. Sebenarnya kalau dari aspek psikologi komunikasi dan kita kan di psikologi komunikasi itu kan belajar komunikasi yang efektif, terus kita belajar salah satunya bagaimana kita yang mengenali diri kita tadi ini, kemudian juga berkomunikasi di sosial media, tapi sama-sama komunikasinya tetap efektif gitu kan. Biasanya yang menjadi masalah itu ketika di sosial media ini kan negara kita ya kemarin sempat dapat peringkat dari Microsoft bahwa negara yang tidak sopan gitu ya di bermedia sosial. Nah akhirnya ini memunculkan masalah baru gitu ya yang kita ada definisi namanya ada istilah namanya netiquette gitu. Etika dalam berinternet gitu. Nah kaitannya apa ketika kita mengenali diri kita gitu kan? Kita tahu nih bahwa meskipun kita bermedia sosial, kita sebenarnya sedang berkomunikasi langsung juga dengan orang lain. Jadi bukan hak kita untuk mengomentari atau ngejudge orang yang sedang posting fotonya dengan perasaan senang, tapi kita kita unggah komentar kita dengan perasaan melukai dia gitu. Balik lagi kalau prinsip komunikasi kan sifatnya irreversible, gitu. Nggak bisa balik. Misalnya nih, kalian udah ngatain orang ini, jelek nih dandanan lu dan sebagainya gitu. Kata-kata itu bisa dihapus, tapi dia udah baca. Kehapus nggak dari perasaan dan pikiran dia? Enggak kan? Nah, itu yang disebut irreversible. Artinya apa? Belajar komunikasi, belajar psikologi komunikasi itu belajar bahwa mengetahui bahwa orang lain itu punya hak untuk tidak dilukai hatinya. Apakah itu secara langsung kayak gini, atau bahkan secara media sosial tadi. Nah, kalau dari pertanyaan Mas Ival yang terkait gimana kita Gen Z memanfaatkan media sosial, ya kenali dulu diri kalian itu maunya muncul sebagai diri yang seperti apa tadi gitu. Dan jangan sampai second account itu untuk stalking dan ngata-ngatain aja. Karena kan banyak banget loh akun-akun anonim yang nge-DM orang yang dia nggak kenal tapi ngata-ngatain atau bilang ih kasihan banget ya keluarganya gini. Iya, yang pesan itu kalian bisa hapus, kalian bisa minta maaf ke orang. Tapi pesan itu akan jadi milik orang lain ketika kamu udah utarakan. Gitu. Jadi by lisan ataupun by ketik, pesan yang kalian sampaikan itu udah milik orang, bukan milik kita. Gitu. Terus kalau seandainya kita bahas lagi ke Gen Z nih, masalah Gen Z dan permudiannya. Permudiannya Gen Z. Jadi kalau dalam psikologi komunikasi itu curhat sama sahabat. Curhat sama sahabat itu salah satu kalau bisa dibilang tuh sangat udah yeping tuh, bahasa yeping sekarang tuh kayak udah bawel. Iya, udah yeping aja. Itu kayak nah, kalau seandainya Gen Z tuh kalau misalkan yeping sama sahabatnya itu gimana cara kayak kayak misalkan kita tuh gimana curhatnya Gen Z tuh sering lewat chat online, DM gitu-gitu kan. Oh iya. Nah itu sehat nggak sih Bu kalau untuk psikologi komunikasi gitu? Sehat. Kita butuh teman cerita. Walaupun lewat online gitu. Dulu saya juga pernah sharing sama dokter jiwa ya. Jadi
dokter Ibu yang sharing. dokter itu yang sharing ke saya tentang bagaimana menjadi pribadi yang sehat. Iya, pribadi yang sehat. Jadi pada saat itu dokter ini cerita, gimana Mbak ada teman cerita nggak gitu-gitu ya pertanyaannya. Saya juga heran kenapa harus teman cerita yang pertama kali ditanyakan. Jauh nggak sama orang tua, posisinya saya rantau gitu-gitu kan. Saya juga belum menikah, ada nggak teman cerita gitu. Maksudnya dok, lawan jenis atau sesama jenis gitu. Apapun kata dia. Punya, cewek cowok punya, saya bilang. Kenapa ya dok? Itu sangat penting katanya. Untuk menjaga bagaimana kita tetap bisa sehat secara mental, secara psikis, secara emosi, itu salah satunya dengan bercerita. Nah, makanya kalau kita juga belajar psikologi komunikasi itu kan ada komunikasi antar pribadi ya. Iya. Bagaimana kita belajar menjadi pendengar yang baik. Oke. Bagaimana kita juga menjadi komunikator yang bisa bercerita, feedback. yang bercerita tapi tahu empati juga gitu ya, simpati, nggak yang misalnya teman kita lagi sedih baru misalnya gagal dalam percintaan. iya, bisa kan? gagal gitu ya, terus tiba-tiba kita juga mau cerita adu nasib gitu ya, gitu itu kan, nah itu sangat nggak tepat gitu. Dia sering nih bu, adu nasib nih. Aduh. Lu kalau lu mah lewat Cipulir mah nggak macet. Lu lihat nih sana Gua Cipulir nih. kalian semua. Si Matupangnya lebih parah. Adu nasib. Maaf dah. Matupang kayaknya Matupang dah. pinggir. Udah ke segini, jalan segini. Ikutin dulu lah gitu galinya tuh. Iya, galian tuh galian nggak beres-beres ya. Cipte. Lampu Kalau merah. membahas psikologi komunikasi tiba-tiba ke galian tuh kayak sangat mempengaruhi sangat ya. Bener ya, Sangat bener. kalau di jalan tuh kita kayak psikisnya udah kena kalau Kesel gak sih? Kesel gak sih? Iya, Kesel gak kita sih? kena. Nih gali mulu nih, gak Iya, kelar-kelar. digali mulu. Akhirnya sampai kampus udah Iya, capek, iya, udah sampai males kampus. belajar ya. Itu sangat bahkan TBC Matupang aja bisa mempengaruhi psikologi komunikasi. Apalagi telas kelat apa? Kelas. Mikir. Nah, ya bener banget teman-teman. Jadi itu tadi balik ya dari teman cerita, kita butuh teman cerita. Selain kita juga suka yapping, tapi kita juga harus lihat teman yang kita ajak cerita itu kondisi atau keadaan dia kayak gimana, emosionalnya, apakah dia memang dalam keadaan yang siap mendengarkan cerita kita, atau dia yang emang udah jenuh banget dengar cerita kita yang itu aja, atau memang dia yang dalam keadaan yang nggak siap banget gitu ya, kayak itu akhirnya apa, kita tidak berempati. Nah, dalam psikologi komunikasi kita itu belajar kalau mau ngobrol sama orang, kita lihat dulu nih waktunya pas nggak timingnya, keadaan atau ekspresi wajah dia sedang in a good mood atau enggak, kayak gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya komunikasinya tadi efektif. Dia bisa mendengarkan cerita kita meskipun tidak selalu memberikan feedback gitu kan, tapi mungkin kita bisa meluapkan apa yang kita rasakan tadi gitu. Karena tadi ya balik lagi dokter itu bilang memang bercerita itu menjadi salah satu cara menjaga mood, menjaga kesehatan mental dan jiwa kita. Karena semakin kita memendam apa yang kita rasakan gitu, sebenarnya yang sakit itu nggak cuma pikiran kita, tapi lari ke fisik kita. Tapi gitu. walaupun by online itu tetap bisa dikatakan efektif, Bu. Tetap bisa. Kalau misalkan saya cerita nih, yang saya chat misalkan Tipa, dia nggak balas saya, berarti kan saya nggak dapat feedback. Saya Itu- tambah kesel nggak sih, Bu? Hitungannya ada ini kalau misalnya Berarti dia tidak siap. Nah, Lagi Berarti sibuk, balik lagi lagi, iya. Berarti Iya. dia sedang dalam keadaan tidak siap. lu ngajak chat gua pas gua lagi tidur. kagak. Enggak, lagi emang lu- narik-narikin sampah jam Enggak, 6 emang lu pagi, susah so. di chat, emang lu kayak artis, bukan bisa. Enggak, ada satu kawan kita yang kalau di chat sekarang balasnya nanti pas udah sukses. Bisa Sama lagi megang kamera dia. Oh iya. Di chat Banyak ya, sekarang, banyak iya yang bu, kayak iya gitu. banyak bu di chat sekarang balas pas udah sukses. Alasan tenggelam ya, Pal ya? Iya, Tenggelam chat lu gitu. Karena saya artis bukan saudara, bukan apa bukan. Ribet banget kalau di chat segala macam. Aduh itu jadi kayak kalau kita ngomongin psikologi komunikasi itu intinya yang saya dapat nih Bu, dari pembicaraan barusan itu kayak berarti
gimana cara kita berkomunikasi secara efektif, kita paham dengan Betul. keadaan komunikator, gimana cara kita kalau mau cerita seperti apa. Jadi buat bisa menjadikan komunikasi itu efektif, kita juga harus paham si komunikator seperti apa Ya, dan komunikan. kondisi si komunikan kita seperti apa, dan kita sebagai komunikator itu juga harus lebih bijak lagi. Oke, dalam- lulus mata kuliah. Iya, mata kuliah sekolah komunikasi. Nah, Buyung katanya terakhir ada mau nanya Bu Buyung. Apa tuh ya? Apa ya? Buyung tuh katanya Pikiran lagi. Seru Apa? banget psikomunikasi gimana Kalian dulu. Yung? Kalau komunikasi Nilainya apa? Dalam Nilainya bahasa apa? anak motor Bu katanya gitu. Gimana Yung? Oh, Bu yang anak motor. Anak Enggak, motor enggak, Bu. bukan motor Otomotif, sih. otomotif. Iya. Suka Apa otomotif ya. Vespa apa? Balap liar. RX King. Bukan metik-metik yang ber itu. Bener-bener. Jangan gitulah. Jangan gitulah. sebenarnya itu cuma iseng doang, Bu. Isengnya Gimana, membahayakan ya. Iya. Minggu tuh. Ini Enggak dong, enggak. Ini beda lagi. Ini lagi. Apa ya nanya apa ya? Ayo. Jadi, Apa tuh? intinya kayak ya itulah, akhirnya kita bisa belajar sama-sama sama sobat pulang ngabos di rumah. Kalau seandainya kan psikokomunikasi itu biar kita tuh bisa sama saling paham aja sih, friend. Biar jadi nggak asal ceplos-ceplos aja lu tiba-tiba cerita datang-datang, cewek gue gini-gini. Lah sama, cewek juga gue juga sama kayak gitu. Jadi Kenapa cewek lu? enggak. Kita udah masing-masing. Oh, udah masing-masing. Bukan maksudnya kita lu sama lu, gue sama diri gua gitu. Kirain. Iya, udah kita nggak usah bahas kayak gitulah. Nah, Yang terakhir kemarin, Bu. kemarin. Terakhir. Udah terakhir. Iya. Ah, benar dong aneh. Iya. Iya, ibu mau nanya apa sama kita Bu emang? Jadi Gen Z itu seru nggak? Wah, dari Gen Z Mungkin itu mengurangkan dari Bu. Aduh, berantakan ada dulu. pikiran apalagi dari semester Apa 7 yang gini, Bu. menjadi Gen Z, ya? yang menjadi pikiran kegelisahan usia kalian? Nih, bener nih. Tapi kenapa sih Bu kalau Gen Z itu katanya kalau seandainya kita nanya ke orang tua segala macam, kamu baru kerjain kayak gitu dong, udah gini. Nah, itu Bu. Nah, tapi kalau Gen Z tuh ngerasa kayak, wah, gue udah ngerjain skripsi berat banget, gue nyambi magang, gue nyambi laporan magang. Itu kenapa sih Bu kayak Gen Z tuh selalu semuanya dipikirkan? Enggak, lu kebalik nggak sih nanyanya? Gimana sih? Harus- Iya. Ada perbedaan, coba kalau dari Mas Bule gimana? Gue mau nanya sih kayak gitu, kenapa Gen Z tuh selalu semuanya di overthinking kan? Oh, kalau Itu kan Balik. posisi kita tuh. Iya kan juga posisi gini. kita. Kalau dari Kalau nggak bisa dijawab sama Bu Linda dari generasi milenial dong. Oh, coba, kalau lu mau nanya gimana? Harusnya dibalik pertanyaannya nggak? Gimana? Pertanyaannya. gimana? Kenapa Hmm. milenial selalu menganggap kalau Gen Z itu orang yang gampang-gampang, gimana tadi pertanyaan lu? Gampang capek. Gampang ngeluh. Gampang iyalah gitu. Gampang ngeluh overthinking juga, gampang ngeluh dan segala macam. Iya. Sekarang ibaratnya gini bandingannya. Misalkan sama orang tua nih, Bu. Hmm. Kamu baru segini doang, zaman dulu tuh beda gini-gini. Lah, kamu dari zaman maju. Iya. Ya nggak sih? Sabar. Terus Apa namanya psikologi komunikasi Iya, nih, gue sini. Iya nih. Aduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bu antara skill Emosi, nggak ngomong marah itu valid kok, nggak ngomong valid. psikologi komunikasi, cuma antara nggak ngomong itu atau mungkin Siki sudah kena Bu. Siki sudah kena Bu, dia mau diantem, dikit lagi mau diantem sama dokumenter tugas akhirnya. Apa judulnya apa Asal judulnya? didukung sama Bu Titin. Oke, mantap. Kurang lebih gitu, Bu. Kayak saya misalkan lagi ya namanya orang kan wajar anak gitu terus kayak langsung dibandingin zaman dulu gini, zaman dulu zaman sekarang lah. Iya, benar banget. Mau ngejawab takut dosa, nggak Iya. dijawab gimana ya? Mau dijawab, mending dosa di kontak kakak. Iya. Tapi ini nggak cuma terjadi di zaman kalian. Jadi memang seperti itu tuh perlu pengulangan ya. Jadi kayak gini nih. Saya dibesarkan oleh boomers, generasi boomers Iya. gitu kan. Pada zaman itu mereka merasa mungkin didikan orang tua mereka lebih keras lagi ya. Sehingga ketika mendidik saya yang milenial, mereka juga bilang, baru gitu aja, kami dulu kayak gini, nggak ngeluh, nggak cerita ke orang tua, nggak bla bla bla, sama, membandingkan posisi mereka yang itu tidak valid, tidak relevan, ya kan? Kalian juga mungkin sekarang dibesarkan oleh orang tua milenial, yang kalian sekarang Gen Z, mereka juga bilang, jangan, lemah banget gitu doang, capek, dulu mama papa kayak gini aja bisa diurus sendiri, handle sendiri gitu. Sebenarnya kayak gitu itu apa ya, sebenarnya mungkin mereka ingin memotivasi. Tapi tadi cara komunikasinya yang kurang efektif.
Kenapa kurang efektif? Karena komunikasinya tidak menyenangkan. Senang nggak digituin? Nggak senang kan? Iya. Nah, komunikasi yang tidak menyenangkan itu adalah salah satu ciri komunikasi yang tidak efektif. Oh, oke. Kenapa? Artinya apa? Orang tua kita mungkin pengen bilang kayak, kamu bisa kok kayak mama sama papa, kuat. Mama papa juga dulu ngelaluin itu. Mungkin pengennya ngomong kayak gitu, tapi jatuhnya ngebandingin. Pembahasannya yang lain. Caranya. Caranya. Sebenarnya itu akan berulang. Mungkin ketika saya membesarkan anak saya yang generasi alfa, Iya. beta juga mungkin nanti ada satu saat saya tidak bisa mengontrol emosi dan bilang, masa gitu doang nggak bisa? Dulu mama kayak gini lebih bisa, bla bla bla. Sebenarnya itu pengen memotivasi ya, tapi balik lagi kalau Cara kita penuh mindfulness ngomongnya, sadar, tidak terbawa emosi aja, kita pasti bakal bilang cara memotivasi yang benar gitu. Oh, oke. Sebenarnya Jadi- itu. Jadi positive thinking aja. Iya, jadi benar tuh. Jadi positive thinking aja. Jadi jangan ngerasa kayak lu malu paling bisa itu. Bayangin Le, lu Ah. dididik di zaman penjajahan tuh. Iya, lu dibayangin. Iya, lu kalau seandainya anak kalau gini, kamu keluar dah ke depan nah, langsung tembak lu Belanda gimana? Iya. Iya disuruh main, nggak mau main keluar, nggak mau main Gitu keluar. ya? Iya, tante dilempar granat kan. Kamu mau dilempar granat mau apa Bu? Kalau dilempar pertanyaan yang ribet. Ya kan? Kalau usia-usia Gen Z ini yang mulai menjadi keresahan kalian tuh apa sih? Keresah. Kalian usia berapa? 20 Ya, berapa? sama masa depan sih, Bu. 20 berapa kali? 21. 21. Saya 19. Oh, Ada harus 19. Ada harus 19. 27, 4. Kalau yang ini 27 Bu, lihat tuh. Udah kayak tank perang kan. 21 ya. Benar ya? Masa Saya depan. usia 21 juga mulai bingung apakah saya harus lanjut sekolah atau berkarir pada saat itu. Lulus kuliah lagi, nanti mulai pikir untuk kerja yang seperti ini atau memutuskan untuk menikah, misalnya karena saya perempuan. Tapi di dan zaman ibu lapangan pekerjaan banyak kan? Apa ada 19 juta? Aduh. Aduh. Udah dong. Oke. Lagi ulang tahun. Lagi ulang tahun. Enggak, lagi ulang tahun Bu. Lagi ulang tahun dia? Iya, lagi ulang tahun dia. Umurnya Yang, 19. yang 19 juta lagi ulang tahun. Iya benar banget. Iya, benar banget lagi ulang Astagfirullah, tahun. Astagfirullahaladzim ya. Semoga kita semua bisa sehat secara psikis dan psikiater tanpa menggunakan keracunan MBG. Gimana? Lanjut. Oke, terakhir Bu nih. Pesan untuk sobat pulang kampus di rumah Bu, biar tetap sehat. Kali ini kita ngebahas psikologi komunikasi. Gen Z itu udah banyak tergempur dengan pikirannya Di era sendiri, digital, ya. apalagi di era kan. digital kan diserang sama nih gimana nih dospem gini ntar kita mungkin yang nyambi kerja aduh nih ribut segala macam gini jadi pesan untuk para Gen Z nih sobat pulang kampus di rumah agar tetap secara sehat psikologisnya tanpa perlu ke psikiater atau ke lantai 4 anak psikologi ya kan iya Iya. Kalau oke. ke lantai 4 nggak apa-apa lah kenalan. Oh kenalan nggak apa-apa. Lantai Sama-sama. 2, laboratorium di lantai 2. Ngapain lantai 2? Ada laboratorium konseling. Apa tuh? Itu kayaknya itu dah. Oh, oke, ya udah. Oke, di dalam perspektif psikologi komunikasi bisa langsung ke sini. buat sobat pulang Untuk kampus. teman-teman sobat pulang kampus. sobat pulang kampus Nah, gitu iya. ya. Kalau untuk teman-teman sobat pulang kampus, bagaimana cara menjaga apa namanya kesehatan psikologis, psikis kita ya, khususnya teman-teman Gen Z yang nonton. Iya. Sebenarnya balik lagi kita itu karena masih di usia muda, teman-teman di usia muda dan masih penuh ketidakpastian dengan hidup, gitu kan? Masih mencari, Iya. masih mencari kayak gue mau kemana nih kayak gitu. Nah makanya sebenarnya supaya sehat ya lakukan aja sekarang yang kalian bisa, explore sebanyak-banyaknya, berkomunikasi dengan efektif tadi, kayak gimana cara komunikasi yang efektif, kenali dulu diri kamu. Mengenali diri itu salah satu materi yang kita pelajari juga di psikologi komunikasi. Oke. Ketika kita sudah mengenali diri kita, maka kita akan tahu apa yang kita mau. Ya. Jadi kita bisa set the goals gitu. Ya. Kita bisa goals saya apa nih? Apakah dalam waktu dekat dan jangka panjangnya? Kalau kita udah kenal diri ya, dan kita akhirnya tahu nih boundaries kita atau kita bilangnya self awareness. Jadi kita tahu seberapa bisa orang ikut campur dengan kehidupan kita. Kayak kadang kan usia-usia segini kita masih banyak mendengar Iya.
suara-suara Iya, dari suara-suara, luar gitu iya, ya. iya. Nah, Oke. makanya di situ kita ada self awareness untuk sadar bahwa saya tidak mau terlalu terpengaruh dengan kata-kata dari luar gitu. Jadi kita bisa mengenali diri, bisa set the goals dan bisa tetap sehat menjalani hidup, nggak yang kepengaruh dari komentar manapun, Oke. dari kata-kata siapapun Oke. gitu yang mungkin akhirnya membuat kita menjadi tidak sehat secara psikis. Dan itu dia segmen ngobat pertama kali kita membahas tentang psikologi komunikasi bersama Ibu Wininda Husnul Khotimah. Terima kasih Ibu Wininda. Sama-sama, Sudah mau memberikan teman-teman yang baik. kembali Makasih, Bu. mengingat kembali ilmu-ilmu untuk kita semua terkait psikologi komunikasi bahwa Psikologi komunikasi menilai Jadi bahasa Thailand ya. Psikolog. Iya, psikologi komunikasi. Jadi kita harus saling paham, teman-teman semua, sobat pelanggan semua, saling paham gimana caranya kita berkomunikasi dengan sahabat, buat sama teman, sama pacar. Jadi jangan apalagi contoh lah Mas Buyung ini lah. Jangan mencontoh dia. Jadi dia kalau ngobrol tuh, jadi saya ada temen Bu namanya Mas Buyung. Nah, Dia kemarin itu ada acara September Hitam. Ada Ah, acara demo. Kamisan. Iya, Kamisan. Membahas tentang mengulik lagi Mana-mana tentang demo-demo apa masalah G30 SPK Oke, ini, Bu. Iya. oke. Yang lain pada unjuk rasa, Bu. Aja ngobrol. Ini mana bener musim pariong ini, Bu. Waduh. oh kan anak motor Iya, ya. motor, layar-layar gitu segala macam. Dia demo, Bu. Masalah mesin pariongnya dia nggak bener-bener. Tuh, padahal aduh, gimana ya? Jadi Gen Z itu bisa terjebak dalam lingkupnya sendiri, dalam pikirannya sendiri, padahal dia nggak tahu bahwa sebenarnya dunia ini sangat luas. Damn, bro. Oh my god, bro. Aduh. Oke, terima kasih Sobat Pulang Kampus. Terima kasih Bu Wininda sudah mau mampir. Sobat Pulang Kampus di rumah, jangan lupa di like, di komen. Boleh Itu saja dari kami. subscribe. Di subscribe Ah, di sini, subscribe di sini. ya. Yang IG di sini, Iya. TikTok di sini. Katanya mantul-mantul ya? Tang, pisar. Kasihan ya Edit ya. Jadi jelasin ya Bu ya. Emang seperti itu Bu ya. Kita harus berempati. Iya, berempati tuh. Jangan kayak gitu. Ya emang kelihatan kan Bu, emang skisnya udah kenal nih orang nih. Itu aja dari kami Sobat Pulang Kampus. Sekian dari materi psikologi komunikasi, dari tantangannya, cara berkomunikasinya, feedback Iya, dan lain-lain efektif. segala macam yang sudah kita bahas di sini. Semoga kalian suka. Follow terus konten-konten kita lainnya. Buyung. Oke, sekian. Langsung selesai ya, Pak? Kayak presentasi ya. Iya, ini lebih karena mungkin pada menggunakan batik kali Bu ya. Jadi mereka tuh terbawa batik karena Wibawa. batik itu kan salah satu warisan dunia kan Bu. Jadi Betul, mereka UNESCO. sangat terbawa wibawa batik. Jadi itu dari sebenarnya mereka nggak kayak gini Bu. Cuma ini pada pakai first account semua. Asli kalau Alhamdulillah. Ibu nanti mungkin udah beranjak keluar ini pada jadi second account semua nih Bu. Kebuka semua nih emang wajah-wajahnya. Jadi ya udahlah begitulah namanya manusia. Terima kasih Sobat Pulang Kampus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Pulang Kampus. Maka iya langsung pulang.